Allah setia beserta menerobos masa depan. Pembacaan kita di dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21. Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, dan kita akan baca dalam Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara yang kekasih dalam Kristus, trauma masa lalu, ketakutan dan pengalaman pahit di masa lalu yang terus membayang dan menghantui dapat menjadi penghalang besar untuk kita dapat maju, bangkit dan bergerak ke depan, berjalan ke depan. Orang percaya akan menjadi sumbu yang padam atau menjadi buluh yang terkulai karena keadaan ini benar-benar mengikat dirinya. Hidup menjadi tidak berpengharapan dan tidak ada gairah untuk memulai bergerak maju, berkarya di dalam gerakan baru. Saudara yang ada dalam Kristus, kita yang telah ditebus oleh darahnya, kita wajib perhatikan keajaibannya, caranya dalam menolong dan mengalahkan musuh yang hendak menjatuhkan dan mengalahkan umatnya. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 17 berkata demikian. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring dan tidak dapat bangkit lagi. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu, kalah total. Itulah pasukan Fir'aun dan Mesir yang berkuda dengan pilihan pahlawan-pahlawan pilihan mereka. Ingatan buruk akan masa lalu yang kelam, saya katakan tadi, bisa menyeret orang percaya dan menjerat orang percaya untuk berada di tempat stagnan, enggan maju, tidak merasa gairah untuk berjalan, bergerak, membuat pergerakan ke depan. Dia enggan maju, inginnya hanya jalan di tempat. Rohaninya stagnan, tidak bergairah, malas, dan berupaya untuk membuat gerakan maju itu menjadi tidak ada. Semakin parah lagi bila mereka menjadi putus asa dan mudah menyerah pada keadaan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan kita mudah menyerah dan takut untuk melangkah maju. Allah sanggup membuka jalan dengan cara yang ajaib. Dia sanggup memberi jalan keluar dan kemenangan secara adikodrati. Roh Kudus yang bekerja dengan supranatural memberi kemampuan dan kemenangan bagi umatnya. Umat yang mau menjaga langkah hidupnya, menjaga hatinya, tetap taat dan berada di jalurnya, tidak hidup menyimpang dan mau keluar dari jalur Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap orang percaya sepatutnya mengingat dan memperhatikan juga dengan kita hati ini tetap percaya bahwa satu, Allah sanggup memberi jalan keluar. Dia mampu mengurai dan membuka segala kebuntuan, pintu-pintu yang tertutup. Bahkan dia memberi pertolongan yang mendatangkan kelegaan bagi jiwa yang kalah dan yang merasa letih, lesu, lelah. Saudara, itu dikatakan dalam Matius 11 ayat 28. Jika Allah telah bertindak, maka tidak ada sesuatu apapun atau siapapun dapat mencegah atau menahannya. Bahkan palang-palang pintu penjara yang kuat kokoh, sendi-sendi penjara pun dirobohkannya. Itu kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26.
yang mampu melepaskan umatnya, bahkan membuat lawan yang semula kegirangan bersorak-sorai kemenangan diubahnya menjadi gelisah dan berkeluh kesah. Lawan dibuat kalah total. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesaya 43 ayat 14 berkata demikian, saya ulang. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Tidak ada yang dapat berdebat dan mempertanyakan perbuatan Allah yang maha kudus, yang besar. Tangan yang berkuasa dan otoritas kuasanya itu memerintah menurut kehendak hatinya, bukan kehendak manusia. Manusia tidak berhak, tidak bisa mengintervensi keputusan tindakannya. Haleluya. Yesaya 45 ayat 11 sampai dengan 12 berkata demikian. Yesaya 45 ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan yang maha kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai apa yang dibuat tanganku, tangan Allah? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara langit, kepada seluruh tentaranya. Kadang orang percaya pun dibuat tidak berdaya, saudara, dan seolah lumpuh, tidak dapat bergerak maju, seolah palang pintu yang kuat membelenggu dan menutup, menjadi penghalang bagi jalan untuk maju, untuk makin meningkat di dalam Tuhan. Saudaraku, yang berikut, yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa, sanggup melepaskan baik dalam kondisi terburuk dan terburuk sekalipun, asal kita tetap mau percaya kepada firman-Nya, percaya kepada janji-janji dan perkataannya. Allah selalu berkata benar dan memberitakan yang lurus. Dia dapat dan wajib dipercayai. Haleluya. Dikatakan dalam Yesaya 45 ayat 19 demikian. Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang berikut, yang ketiga, Allah sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Ia menerobos dan berjalan maju di depan umatnya, menjadi kepala barisan bagi umatnya, orang yang percaya kepadanya. Allah yang maju di depan, di hadapan kita. Dia menjadi komandan, kepala pasukan orang percaya. Tuhan sendiri ada di kepala barisan umatnya. Haleluya. Itu kita baca di dalam Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13 demikian. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Puji Tuhan. Itulah Allah kita. Tuhan yang memimpin. Kita mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Apa saja saat ini yang sedang memenjarakan hidupmu, membuat buntu jalan hidupmu?
Allah kita sanggup membuka dan menghancurkan setiap belenggu hidupmu dengan caranya dan kuasa yang adikodrati. Roh Kudus yang berkuasa menghancurkan segala belenggu dengan kuasa supranatural yang ajaib saya katakan tadi. Kuasa yang sangat dahsyat, maha dahsyat. Umat Israel ketika keluar dari Mesir dan diperhadapkan kepada jalan buntu, musuh ada di belakang. Raja Fir'aun dan pasukan tentara berkereta kuda di belakang mengejar mereka. Di hadapan laut Teberau, saya katakan tadi, mereka tidak mampu melewati. Tapi Allah membendung air laut Teberau dengan kuasanya, menjadikan dinding yang kuat, dan mereka berjalan di tengah-tengah air yang kering itu, melewati sungai laut itu sehingga sampai di seberang. Dan apa yang terjadi dengan pasukan musuh? Fir'aun dan tentara pasukan berkudanya tenggelam di belakang mereka, karena laut Teberau kembali dialirkan oleh tangan kuasa Allah. Musuh dikalahkan dengan telak. Mereka binasa mengikuti derasnya arus laut Teberau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Keluaran 15 ayat 3 sampai dengan 5 berkata demikian. Keluaran 13, saya ulang, Keluaran 15 ayat 3 sampai dengan 5 berkata demikian. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Haleluya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tidak berdaya, tidak bisa melepaskan dari maut, dari kebinasaan. Puji Tuhan. Itulah bukti kehebatan dan kedahsyatan kuasa Allah yang kita percayai. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk dapat bergerak maju, firman Allah menganjurkan agar orang percaya jangan selalu mengingat masa lalu dan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, saya ulang, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, Paulus sendiri berkata demikian. Saudara-saudara, saya ulang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Itu pun dikatakan Paulus. Tetap percaya, arahkan pandangan kita, fokus ke depan dengan iman. Sebab Allah sanggup menyertai dan membuat keajaiban. Hal-hal yang lebih besar, melebihi dari apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Saya pernah, saudara, waktu itu mengalami juga sebagai satu kesaksian ya. Langit runtuh seolah jalan buntu di hadapan. Saya menjadi sangat begitu lemah ketika suami tercinta meninggalkan keluarga kami untuk selama-lamanya, pulang ke rumah Bapa. Tidak ada kekuatan tersisa rasanya. Hanya waktu itu oleh kemurahan Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, saya masih bisa berpikir dan kuat tegar saat mengurus selama sakitnya dan berbuat yang terbaik pada saat pemakamannya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebingungan memenuhi benak saya. Bagaimana saya nanti bisa melangkah tanpa suami, menjalani hidup hari-hari di depan yang masih harus saya lalui. Tetapi ketika saya berserah penuh dan percaya Yesus setia, tidak akan melalaikan dan meninggalkan hidup saya dan keluarga. Bahkan hal yang tidak pernah terpikirkan dan mampu saya jalani, tetapi dengan kemurahannya dan dengan kekuatan kuasanya yang ajaib, dia menyertai saya dan terus
menolong saya menerusi kehidupan yang penuh misteri ini. Saya dimampukan melewati semua hingga sampai pada saat ini saya katakan Ebenezer, Tuhan menolong saya. Hingga hari ini dan selamanya saya percaya Tuhan akan menolong saya dan keluarga. Dan saudara, saya juga percaya sampai kita tiba nanti di garis finish, di garis akhir, Tuhan dan kuasanya yang ajaib akan terus menolong, menyertai dengan setia dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Saudara, jangan terus hanya mau mengingat-ingat masa lalu. Waktu-waktu yang kita rasakan dulu mungkin itu yang paling terbaik, itu yang paling termanis, itu yang tidak dapat kita alami lagi. Itu adalah bisikan iblis, saudara. Seolah hanya masa lalu yang baik dan manis, atau sebaliknya hanya masa lalu yang buruk dan pahit. Itu semua adalah satu cara dan tipu daya iblis untuk membuat kita tidak dapat maju ke depan. Padahal yang penting bukan masa lalu, bukan hari yang sudah lewat, tetapi hari ke depan, langkah yang terakhir itu yang menentukan hidup kita. Oleh sebab itu bangkitlah dan majulah. Kita dapat menjalani hidup bersama Yesus. Pikiran-pikiran yang seperti tadi saya katakan itu bisa membelenggu dan membuat kita takut, gamang melangkah dan ragu melangkah maju. Itu pekerjaan iblis untuk menghalangi kita untuk semakin hidup, berani berjalan bersama Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Allah berjanji bagi orang percaya untuk membuat sesuatu yang baru. Itu dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 19 demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, itu dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 19. Bahkan dikatakan juga bahwa padang gurun dirubahnya menjadi taman bunga. Haleluya, puji Tuhan. Kita orang percaya harus tetap mau melangkah maju, berani melangkah maju dengan percaya. Sebab kepada kita selagi hidup dan ada waktu, memiliki kesempatan, kita gunakan itu dengan benar sesuai kehendaknya. Sebab kitalah milik kepunyaannya. Kita ini umat kesayangannya, biji matanya. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 1 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kepunyaan Allah. Tujuan Allah memanggil dan menebus setiap orang percaya. Sebab Allah ingin menugaskan, mau berkehendak menugaskan, memberi misi kepada semua orang percaya untuk memberitakan kemasyuran namanya. Haleluya. Itu dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 21 demikian. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Oleh sebab itu, tetaplah kita semangat melayani, memberitakan firman kebenarannya dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala dalam melayani Yesus Juru Selamat kita. Yeremia 50 ayat 34 dia berkata demikian. Saya ulang, Yeremia 50 ayat 34 berkata demikian. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka. Haleluya. Supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saudara, kegemparan bagian musuh. Orang Babel, gambaran orang yang tidak mau percaya dan menolak kepada Tuhan, menolak namanya, tidak percaya kepada namanya. Tetapi sorak-sorai kemenangan di pihak umatnya yang percaya
dan mengasihi Dia. Puji Tuhan, yang mau hidup di jalannya, mau tetap taat, memegang janji-janji firman-Nya, perkataannya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus, haleluya. Puji Tuhan.